Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirah jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 105 yang diriwayatkan dari Yazdad ibnu Busa'ah. Hadis ini membahas tentang hadis ini dhaif ya, karena ada beberapa periwayatnya yang bermasalah. Kemudian juga diantaranya Yazdad bin Fusa'ah ini banyak diperselisihkan oleh beberapa ulama tentang derajatnya sebagai sahabat. Kemudian anaknya Isa bin Yazdad juga tidak diketahui keadaannya, plus ditambah dengan Zamrah ibnu Salih itu juga dikatakan oleh Al-Imam Bukhari mungkarul hadis wa katsirun minal khata'. Jadi dia itu termasuk mungkarul hadis, banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam meriwayatkan hadis. Nah, hadis ini walaupun dengan sanad yang dhaif dan banyak ulama yang mempertikaikannya, tapi kalau dilihat dari jalur yang lain itu bisa terangkat dengan kedudukan hukum matannya menjadi sahih li ghairi. Jadi kenapa sih hadis itu bisa dijatuhkan, bisa dinaikkan seperti itu? Apakah mungkin ada permainan atau apa kayak gitu kan dari beberapa ulama hadis? Sebenarnya tidak seperti itu. Untuk misalkan kita contoh kayak berita kayak gitu, kita menerima sebuah berita. Kalau misalkan yang membawa berita itu kayak misalkan saya yang orangnya banyak kesalahan, daya ingat juga kurang, kemudian juga menangkap sebuah perintah itu tidak begitu teliti, kadang yang bos kata lain, yang saya ceritakan ke teman-teman lain. Itu contoh misalkan katakanlah bos kayak saya misalkan kayak gitu. Besok nanti kasih tahu teman-teman hari Minggu masuk. Katakan seperti itu. Nah, karena di dalam beberapa kejadian, di dalam beberapa kasus saya banyak melakukan kesalahan ya kan dalam menerima sebuah perintah. Nah, ketika saya ngasih tahu ke teman-teman nih agak rancu gitu. Teman-teman menerimanya juga agak rancu karena Rohim ini jangan-jangan salah tangkap lagi kata-katanya ini. Biasanya kita minggu libur kayak gitu, ini kok disuruh masuk kayak gitu. Nah, teman-teman yang menerima di bawah juga nggak begitu merespon. Nah, ketika si yang menerima berita ini ketemu sama orang yang lebih diperhitungkan,
yang lebih dipercaya oleh mereka. Nanti besok Minggu jangan kemana-mana ya, hadir. Nanti dipanggil bos semuanya. Nah, habis itu lagi yang orang dekatnya bos ini juga kasih tahu, Minggu semuanya ngumpul di sini, jangan ada yang kemana-mana, kita masuk. Nah, maka yang tadi beritanya itu jadi yang saya kasih tahu sama teman-teman di lapangan itu jadi rancu dengan adanya orang yang lebih dipercaya oleh mereka. Nah, itu bisa jadi berita yang saya bawa itu kuat. Oh, berarti ini sahih. Seperti itu. Sahih riwayat secara makna dia benar apa yang diucapkan. Tapi kalau misal berita yang saya bawa ini tadi apa namanya, saya ngasih tahu ke teman-teman kan, besok Minggu libur. Besok Minggu masuk semuanya. Kayak gitu. Dicek sama teman-teman yang di lapangan. Ini yang lebih akurat, yang lebih mereka percaya. Besok Minggu masuk enggak? Nggak ada bos ngomong tadi, perasaan Rohim sama bos cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Mulai yang tadinya mungkin mereka percaya, turun. Nah, habis itu ketika tanya lagi sama orang yang lebih dekat lagi, enggak ada. Rohim tadi cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, akhirnya dia jatuh. Bohong berarti. Seperti itu kira-kira gambarannya kenapa hadis itu bisa naik, hadis itu bisa turun. Nah, itu gambaran di dalam sebuah periwayatan hadis. Nah, makanya di dalam meriwayatkan sebuah hadis, ya mungkin saja matannya sahih. Nah, matannya sahih. Isi apa yang disampaikan itu sahih. Misalkan contohnya seperti apa namanya, khasiat dari buah kurma misalkan. Ini bisa menyembuhkan ini, bisa menyembuhkan ini. Betul secara medis. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan disandarkan kepada Rasulullah SAW, itu belum tentu. Itu belum tentu Rasulullah mengatakan seperti itu. Makanya hadis itu mempunyai dua sayap, yaitu sanatnya, kemudian kebenaran matannya. Itu dua-duanya dicek. Apabila kedua-duanya tidak seimbang, maka hadis tersebut, sebuah berita tersebut, apa yang disandarkan kepada Rasulullah bisa jadi itu turun. Karena hadis, sebuah perkataan, perbuatan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya menjadi hukum. Itu jadi nggak main-main, nggak asal main rekayasa hadis, kemudian bisa diterima. Baik secara akal, iya, tapi kalau misalkan disandarkan kepada Rasulullah SAW, itu belum tentu. Harus ada mekanisme, istilahnya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para ulama hadis untuk menetapkan bahwa hadis ini sahih ataupun hasan, atau bisa nanti bisa jadi doif. Doif ini ada tingkatannya lagi. Ada yang makbul, ada yang mardud. Itu banyak lagi pembahasan-pembahasannya. Nah, terus juga mungkin teman-teman ada yang menanyakan kayak gitu kan. Kok bisa kayak gitu kan, hadis itu karena periwayatnya bermasalah, terus lantas nggak diterima. Sebenarnya bukan seperti itu. Kalau misalkan itu memang Rasulullah yang mengatakan, pada waktu itu di zaman Rasulullah, para sahabat, itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi di zaman para sahabat itu, ulama hadis sudah mensepakati bahwasanya yang namanya sahabat, derajat sahabat, itu tidak akan pernah mereka
berdusta. Bahkan mereka mengetahui dusta itu apa, itu mereka nggak tahu. Itu di zaman sahabat. Nah, setelah Rasulullah meninggal, di zaman Umar masih oke, di zaman Umar masih oke. Nah, di zaman Utsman ini sudah mulai bergentayangan para pemasuk hadis. Salah satunya dari Syiah, misalkan Ali khairul bashar, faman syakka fihi faqad kafar. Seperti itu. Ali itu adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang eh, ragu atas Ali, maka eh, dia kafir. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk pemasuk hadis. Bisa jadi misalnya kayak contoh, saya nggak suka sama seseorang kayak gitu kan, orang kulit hitam. Nah, kemudian saya palsukan hadisnya. Contoh kayak Azinji, orang negro. Nah, dia katakan orang negro itu yang kulit hitam itu. Orang negro itu, mereka katakan kayak gitu. Kalau dia lapar, dia mencuri. Kalau dia kenyang, dia berzina. Padahal orang kulit hitam negro nggak juga seperti itu. Bahkan Bilal bin Rabah sendiri itu adalah muazin, orang yang teguh pendiriannya dan memang termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Cuman karena mungkin dia ada masalah pribadi, mungkin dia nggak suka sama orang kulit hitam karena agama Islam sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dia bikin hadis seperti itu. Nah, orang kulit hitam juga nggak terima, dibikin lagi hadis palsu kan, kayak gitu. Barang siapa yang di rumahnya ada orang kulit hitam, maka selamatlah dia dari kefakiran, misalkan seperti itu. Nah, itu bahaya-bahayanya bahaya-bahayanya penyebar hadis palsu. Memang secara akal masuk akal kayak gitu kan kalau mereka bikin-bikin hadis palsu kayak gitu. Tapi ya dampaknya apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Enggak. Makanya bahayanya hadis palsu ini ya bisa dimanipulasi dengan berbagai macam kepentingan. Bisa kepentingan menjilat eh, penguasa pada waktu itu kan. Ada yang merekayasa kayak gitu kan. Nah, karena penguasanya senang burung ya dibikinlah hadis tentang keutamaan memelihara burung kayak gitu. Nah, akhirnya ya karena sang penguasanya tahu juga keadaan hadis, dihukum. Ya banyak seperti itu. Ada yang penjual ya kan, pedagang kayak gitu. Karena dagangannya pengen laris kayak gitu dibikinkan hadis palsu tentang keutamaan jualannya kayak gitu kan, barang-barang yang dia jual. Baik itu, wah ini makanan-makanan sunnah itu kan. Contoh kayak misal eh, kayak kurma kayak gitu, karena saya jualan kurma kayak gitu. Wah, kurma syifaun ada kulit dain. Kurma ini obat dari semua segala macam penyakit. Tuh, jadi semua ya otomatis ayo beli. Itu bahaya daripada menyebarkan hadis palsu. Nah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya pasti sudah di neraka. Nah, bagaimana Ustaz? Saya cuman salah nih, menyampaikan hadis palsu kayak gitu kan. Nah, yang mungkin saya nggak tahu lah kayak gitu. Nah, tapi kan yang membuat hadis palsu bukan saya, tapi saya cuman salah nyampaikan, kemudian ya saya sebarkan kayak gitu. Nggak bisa juga kayak gitu. Karena di dalam menurut ulama-ulama hadis mengatakan kita yang menyampaikan hadis, kalau kita nggak tahu kedudukan hadis itu, ya kita ikut istilahnya orang yang memasukkan hadis. Tempat kita juga di neraka. Itu makanya kalau di dalam menyampaikan sebuah hadis itu dicek benar-benar hadisnya ada di mana, kemudian
seperti apa kedudukannya dan bagaimana ininya. Nah, biasa kalau saya sih walaupun nggak pakar-pakar banget dalam bidang hadis kayak gitu, tapi ya semaksimal mungkin untuk saya bisa ngecek. Jangan sampai kita nggak begitu mendalami tentang ilmu hadis, kita langsung telan mentah-mentah hadis dari orang yang kita nggak tahu kredibilitasnya seperti apa. Itu otomatis ketika kita membuat menyikapi sebuah hukum akhirnya malah berantakan. Banyak terjadi bid'ah. Nah, bid'ah ini mungkin teman-teman agak-agak kurang alergi atau gimana, agak-agak alergi atau gimana. Bid'ah itu ya kalau kita simpelkan itu ada penyimpangan yang seharusnya syariat seperti ini dia agak melenceng sedikit seperti ini. Nah, itu. Kalau yang namanya straight syariah itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW itu ya seperti itu. Nah, apa yang Rasulullah perintahkan ya kita lakukan, apa yang Allah haramkan kita tinggalkan, apa yang tidak diwajibkan, tidak diharamkan itu menjadi mubah. Nah, disitulah keleluasaan kita di dalam menjalankan agama Islam. Jadi nggak ribet, nggak harus yang segala macam tetek bengek kayak gitu kan. Misalkan kayak imam sholat ya simple aja, dia asal dia muslim, mukmin dia bisa baca Al-Quran, selesai sudah urusan. Nah, misalkan dia bermaksiat apa segala macam itu bukan urusan kita, selama dia benar di dalam menjadi imam, rukunya, sujudnya, apa segala macam, bacaan Qurannya juga bagus, nggak ada masalah itu. Tapi kalau Syiah enggak seperti itu, dia harus seperti ini, derajatnya harus ini, kemudian harus seperti ini, banyak tetek bengeknya dan harus yang ini. Jadi akhirnya ajaran agama Islam itu jadi sulit. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Pentingnya sebuah hadis. Nah, hadis itu kalau yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah yang saya baca di dalam kitab Praktis Ilmu Mustalah Hadis, di situ dikatakan kalau misalkan tidak ada hadis, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memahami Al-Quran. Itulah fungsi daripada hadis. Nah, oke, kita lanjut ke hadis 105. Wan Isa ibnu Yazdad radhiyallahu anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza bala ahadukum faliyantur zakahu salasah marwat rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaifin. Jadi sanadnya dhaif. Nah, tadi saya sudah sampaikan an abihi di sini siapa? Nah, abihinya tadi adalah Yazdad bin Husa'ah. Kemudian punya anak Isa bin Yazdad bin Husa'ah, ini tidak diketahui keadaannya. Ditambah dengan Zum'ah ibnu Saleh, itu mungkarul hadis, banyak terdapat kesalahan. Nah, ini. Oke. Kalau kita lihat secara arti keseluruhannya adalah dari Isa ibnu Yazdad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an abihi dari ayahnya, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza bala ahadukum, apabila di antara kalian itu kencing, falyantur, maka hendaklah kalian mengurut atau memukul kayak ginilah, seperti itu. Jadi ini misalkan zakar teman-teman kayak gitu ya, pada saat kencing. Nah, diurut seperti ini. Fungsinya untuk memastikan kalau semuanya sudah keluar, seperti itu. Salah samarot sebanyak 3 kali. Rawahu Ibnu Majah
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Nah, ini walaupun hadis ini secara kasat matanya dia bermasalah, dhaif, tapi saya senang mengamalkan hadis ini karena untuk memastikan kalau misalkan saya itu benar-benar suci badan sama pakaian. Karena kalau misalkan saya tidak memperhatikan hal seperti ini, maka yang bermasalah nanti pakaian saya, badan saya itu nanti menjadi najis dan sholat saya tidak diterima. Nah, itu pemikiran eh, saya kenapa mengamalkan hadis ini walaupun dengan sanad yang dhaif, karena ada hubungannya nanti dengan masalah kesucian kita pada saat wudhu dan sholat itu, walaupun hadis ini bermasalah. Nah, di sini juga kalau misalkan dilihat dari beberapa riwayat, sebenarnya dimasukkan di dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani secara matan dia sahih, sahih li ghairi. Dan kemudian kalau misalkan disandarkan sama sanad-sanad yang lain, dia juga tidak dhaif, yang tidak dhaif, syadidud dhaif kayak gitu. Karena dari riwayat lain ada sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Abbas dengan konteks yang lain yang kurang lebih sama dengan hadis ini. Nah, kalau kita lihat dari makna keseluruhannya adalah Rasulullah SAW adalah seorang pendidik murabbi yang agung. Jadi Rasulullah itu bukan cuma menyampaikan sebuah Al-Quran dan hadis, tapi juga sebagai pendidik, pengajar, dan pelopor, penggerak juga. Semuanya beliau komplit. Itu. Jadi sumber dari semua hukum itu mulai dari ibadah sampai muamalah dan semuanya beliaulah sumbernya. Itu jadi kalau untuk derajat seperti beliau susah dicari. Itu bahkan nggak pernah ada. Kalau kita jujur aja, kayak misalkan saya mungkin ya di satu sisi kuat, di satu sisi lemah kayak gitu. Ilmu fikih kuat, ilmu hadis hancur. Misalkan seperti itu sudah alaminya kita kayak gitu. Susah yang kita bisa menguasai semuanya. Seperti contoh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kalau dia memahami sebuah hadis, dia kuat, dia mahir di situ. Tapi kalau yang menguasai tentang ilmu hadis yang kuat adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal. Makanya kalau Al-Imam Syafi'i jarang mengkritik masalah sanad hadis, kedudukan hadis seperti apa. Yang banyak itu adalah Imam Ahmad bin Hambal dengan beberapa muridnya. Nah, Rasulullah menunjukkan segala sesuatu yang mengandung kebahagiaan kita serta kebaikan bagi perkara agama dan kehidupan dunia kita. Bersuci merupakan suatu syarat bagi sahnya sebagian besar ibadah, yaitu sholat, sholat dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW sangat perlu memberikan keterangan mengenai tata caranya. Jadi yang namanya hal-hal toharoh seperti ini memang harus diperhatikan sedetail mungkin. Untuk itu beliau memerintahkan orang yang menunaikan hajat kecil agar melakukan istibra dari air seni yang masih tersisa pada batang zakarnya, yaitu dengan cara mengurutnya atau memukulnya sebanyak 3 kali. Hal ini sebagai tindakan preventif untuk menyempurnakan kita bersuci. Pakaian kita, badan kita tidak terkena najis dengan air kencing yang masih tersisa. Sebab hal itu bisa menyebabkan kesucian kita menjadi batal dan sholat kita pun rusak. Jadi
kalau misalkan kita mengamalkan hadis ini sebenarnya untuk masalah pahala mungkin tidak akan bertambah, tapi ini apa namanya, berhubungan nanti dengan wudhu kita dan sholat kita. Itulah kenapa saya senang mengamalkan hadis ini meskipun dari sanad yang lain dia lemah. Analisis lafadznya adalah fal yantur, maknanya adalah berasal dari lafadz an-nater. An-natu artinya adalah mengurut zakar untuk mengeluarkan air yang masih tersisa, air kencing kita yang masih tersisa pada batang zakar. Jadi kalau misalkan kita sembarangan nih, kadang kalau kita setek kayak gitu kan dia berhenti. Nah, kalau kita langsung ini, wah itu keluar lagi kadang seperti itu. Kalau kita langsung masukkan kayak gitu, dia masih kadang keluar lagi. Nah, itu pentingnya kita pastikan benar-benar habis. Tetapi dianjurkan hendaknya kedua cara tersebut dilakukan pelan-pelan agar tidak menyakitkan. Jadi jangan sampai juga ya seperti itulah, bahaya. Bisa nanti doaifin, yaitu hadis ini dengan sanad yang doaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Nah, itu ada kemarin saya cek di dalam kitab Musnad bin Ahmad juga seperti itu. Imam Baihaqi dan Abu Naim dalam Al-Ma'rifah Ibnu Qoni, dan Imam Abu Dawud di dalam Al-Marasil, dan Al-Aqil di dalam Ad-Du'afa. Jadi di dalam kitab Ad-Du'afa ini juga dicatat di sini sebagai hadis dhaif. Di dalam Sunan Ibnu Majah juga dicatat hadis ini. Kemudian Sunan Abu Dawud, di dalam kitab Sunan Ibnu Abu Dawud, saya cek kemarin di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal itu juga ada membahas tentang ini. Dan kalau tidak salah yang saya cek ini dicatat di dalam kitab-kitab hadis itu kemungkinannya ada 100 lebih hadis ini dicatat oleh dimasukkan di dalam kitab-kitab hadis yang bersanad seperti itu. Semuanya diriwayatkan dari Isa yang telah disebutkan. Ibnul Ma'in mengatakan bahwa Isa orangnya tidak dikenali, begitu pula ayahnya. Gitu. Fikih hadisnya adalah wajib menuntaskan air seni dari zakar sesudah kencing dengan cara mengurut atau menggerakkannya. Nah, ini dinamakan adalah istibro. Jadi istilah ini namanya hal yang kita lakukan dengan cara mengurut zakar kita sesudah kencing itu untuk memastikan dia sudah habis apapun tidak, itu dinamakan dengan istibro. Nah, periwayat hadisnya adalah Isa ibnu Yardad. Orangnya tidak dikenal, begitu pula ayahnya. Demikian menurut Ibnu Ma'in. Nah, Ibnu Ma'in ini siapa? Beliau adalah seorang ulama jarh wa ta'dil. Kemudian ulama-ulama jarh wa ta'dil itu siapa aja sih? Al-Bukhari itu banyak mengkritisi masalah ulama-ulama dari sisi periwayatan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Abu Dawud, kemudian An-Nasai dan beberapa ulama-ulama hadis lainnya. Kemudian Al-Ukaili mengatakan bahwa dia tidak dapat diteliti dan juga tidak dikenali kecuali daripada namanya. Itu Isa ibnu Yardad. Yardad ibnu Busa'ah di sini Al-Farisi, yaitu seorang pelayan bekas budak Buhair ibnu Rasban. Jadi Yardad di sini yang abihinya tadi sebenarnya kan harusnya
sebelum matan itu disebutkan harus berkedudukan seorang sahabat. Nah, Yardad ini sebenarnya kalau misalkan dia disebutkan an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya di situ sahabat, tapi kedudukan dia sebagai sahabat itu banyak ulama yang mempertikaikan gitu. Nah, ulama yaitu pelayan bekas budak Bukhair ibnu Rasban. Nah, dia dikenali seperti itu. Dan ia telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah istinja. Kemudian hadisnya ditengahkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Abu Hatim mengatakan bahwa hadisnya mursal. Sedangkan mengenai predikat sahabatnya itu banyak ulama yang juga memperselisihkan. Salah satunya adalah Al-Imam Bukhari, kemudian Az-Zahabi, dan beberapa ulama yang lainnya memperselisihkan. Bahkan dia digolongkan sebagai orang yang tidak dikenali, itu majhul. Nah, kalau dari ini syekhnya Yardad Ibnu Busa'ah, kalau tidak salah yang saya temukan itu adalah Aisyah Ummul Mukminin. Itu Yardad Ibnu Busa'ah. Dan kalau misalkan dari sisi yang lain bersambungnya hadis lainnya, ini hadisnya bersambung, cuman ada beberapa ulama memang jarh wa ta'dil memperselisihkan Yardad Ibnu Busa'ah ini sebagai seorang sahabat. Jadi kemungkinan kedudukan beliau ini adalah tabi'in kalangan tua, dan hadisnya adalah mursal. Mursal ini sahabatnya dia terputus dari sisi sahabat, jadi sahabatnya tidak diketahui sampai tabi'in saja kayak gitu, tabi'in kalangan tua, sahabatnya tidak diketahui, ini tidak ada, putus kayak gitu. Nah, maka hadisnya mursal. Kalau misalkan dia putusnya di ujung-ujung sanad, itu kalau tidak salah namanya mu'allaq. Nah, kalau misalkan dia pas di tengah-tengah, itu namanya munqati. Itu kalau masalah sisi ilmu riwayah, bersambungnya masalah perawi. Itu banyak istilah-istilah yang ada di dalam kitab Mustalahul Hadis, ada disebutkan di dalam kitab At-Taisir fil Mustalahul Hadis, kemudian An-Nuqbatul Fikar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis kitab masalah Mustalahul Hadis secara ringkas, yaitu Nuqbatul Fikar. Saya nggak tahu sih kalau dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan apa belum, tapi itu bagus untuk teman-teman pelajari. Bahasanya enak, simple, dia tidak terlalu detail, dan cocok untuk teman-teman kita para pemula mempelajari tentang istilah-istilah hadis, ilmu-ilmu hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.